sore Dimas, Mbak Cynthia, selamat sore Pak selamat sore, Arief. terima kasih. Mas Dimas, dari 44 laporan, saat ini tersisa 3 orang yang masih belum ditemukan. Boleh diceritakan dan diinformasikan ini kejadiannya seperti apa dan laporan yang diterima Kontras seperti apa dan bagaimana Kontras memverifikasi bahwa ketiga orang ini memang hilang saat aksi unjuk rasa, bukan oleh faktor lain. Mas Dimas. Halo. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat secara kronologis gitu ya, saya mungkin mau menjelaskan dulu bahwa semenjak tanggal 1 September 2025, Kontras membuka kanal posko aduan orang hilang dan sampai dengan tanggal 12 September kami sudah menghimpun 44 aduan dari masyarakat. Jumlahnya bisa lebih Mbak Cynthia, karena lagi-lagi sebenarnya fenomena penghilangan orang itu atau penghilangan orang secara paksa ini itu juga terjadi dalam serangkaian aksi-aksi masif yang terjadi dalam 5 tahun terakhir gitu ya, kalau kita mau coba untuk merefleksikan itu. Nah, yang kedua, dari 12 hari ini gitu ya, kami juga sudah mengidentifikasi 41 orang yang rata-rata memang kemudian ditemukan di sejumlah kantor-kantor kepolisian mulai di tingkat Polda sampai dengan Polres gitu ya. Ya. Dan yang saya mau juga tekankan adalah ada 2 tipikal atau tipologi dari orang-orang yang dilaporkan hilang. Pertama adalah non-demonstran, itu sebanyak 20 orang. Lalu ada demonstran atau yang memang terlibat secara langsung dalam aksinya untuk menyampaikan pendapat, itu ada 18 orang. Sementara sisanya itu adalah yang statusnya masih belum diketahui. Jadi dari total 41 yang sudah teridentifikasi, 20 orang itu bukan bagian dari demonstran, artinya non-demonstran, dalam artian mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat secara aktif dalam penyampaian pendapat atau unjuk rasa, tapi mereka hanya sekedar melihat, menyaksikan demonstrasi atau berada di Kalau lokasi 3 orang yang titik masih terjadinya hilang aksi. ini, Mas Bima, Mas Farhan, dan Mas Reno ini demonstran atau non-demonstran dari catatan Kontras? Ya, dari kronologis yang kami dapat gitu ya, Mas Farhan, Mas Reno ini memang terlibat aksi di tanggal 29 di lokasinya di Makobrimob Kuitang. Sementara Mas Bima Permana gitu ya, itu non demonstran karena berdasarkan kronologi yang kami dapat sebenarnya dia hendak berangkat kerja. Lalu kemudian terakhir dia memang ada di lokasi yang dekat dengan lokasi tempat tinggalnya, itu Oke, lokasi aksi di Palmerah, sekitar ya. Palmerah, lalu kemudian tidak bisa lagi dihubungi. Oke, ditahan sampai di situ. Saya ke Kompolnas. Pak Arief, kalau dari catatan Kompolnas, ini posko pengaduan yang dibuat atau dibuka oleh Polda Metro Jaya saat ini sudah ada berapa laporan orang hilang? Apakah 3 orang yang masih dicatat Kontras ini juga dimasukkan dalam posko ini? Iya, terima kasih Mbak Cynthia, Mas Dimas. Memang beberapa waktu yang lalu kami Kompolnas juga maraton. Eh, Kami ketemu dengan Bapak Kapolda Metro Jaya di di kantornya mereka bersama dengan Dirkrimum Pak Irwansyah juga dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya. Dan kami mendapatkan beberapa laporan. Laporan yaitu diantaranya adalah penanganan yang bisa dibagi menjadi beberapa klaster, yaitu demonstrasi, pelaku demonstrasi yang anarkis, kemudian mereka pelaku lapangan, dan mereka provokator. Kemudian Polda Metro Jaya itu sendiri itu juga sudah membuka posko aduan untuk orang hilang. Yang tadi disampaikan Mas Dimas itu ada 44 orang, masih 3 belum kembali, yaitu Mas Bima, Farhan, dan Reno. Nah, itu dipusatkan di Aula Satya H. Prabu di Krimum Polda Metro Jaya. Bahkan mereka punya nomor telepon. Nomor teleponnya mohon dicatat 0812 8559 9191. Kami ulangi 0812 8559 9191. Jadi ini bisa berupa WA dan langsung terbuka 24 jam. Oke, dari posko ini terintegrasi dengan pihak lain tidak? Mungkin dengan Kontras, dengan Komnas HAM, dan lain sebagainya? Kalau menurut yang kami pantau, kami lihat, ini posko ini
sudah dibuka dan diinformasikan kepada publik. Tentunya pasti kita sebagai masyarakat maupun dengan teman-teman dari Kontras juga dari lembaga pengawas lain itu pasti sudah terkoneksi. Demikian Mbak Cynthia. Oke, Mas Dimas, dari catatan Kontras sendiri, ketiga orang yang hilang ini indikasinya seperti apa sih? Kalau dugaan dari Kontras, disebabkan oleh apa? Ya, kalau kita melihat pola dari 41 orang yang sudah ketemu gitu kan rata-rata ditemukan di kantor kepolisian gitu ya Mbak ya. Kan sebenarnya dalam konteks penghilangan orang secara paksa ini ada kaitan yang sangat kuat gitu ya dengan sejumlah tindakan-tindakan penangkapan dilakukan oleh kepolisian maupun pengamanan oleh kepolisian selama proses aksi berlangsung dari tanggal 28 bahkan mundur sebelumnya tanggal 25 sampai 31 Agustus terakhir gitu ya. Jadi memang ada kaitan yang sangat erat antara penangkapan yang sangat masif dilakukan oleh kepolisian dan juga pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian. Namun sayangnya, kenapa kemudian ada fenomena hilangnya orang atau penghilangan orang secara paksa ini? Karena ketika dilakukan penangkapan atau kepolisian melakukan penangkapan, pengamanan atau bahkan penahanan tidak juga disertai secara langsung, secara cepat gitu ya, pemberian informasi nama-nama orang-orang yang ditangkap kepada publik. Nah, jadi inilah Maaf saya potong sebenarnya Mas menjadi Dimas, maaf saya potong. Tadi kalau Ya. saya tidak dengar Anda menyebutnya penghilangan orang secara paksa. Pihak Ya. mana yang melakukan ini menurut Anda? Ya, penghilangan orang secara paksa ini kan kalau kita melihat definisinya, dia adalah tindakan-tindakan yang merampas kemerdekaan dalam bentuk penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk perampasan kemerdekaan lainnya. Dan dilakukan oleh aparat negara ataupun orang-orang yang memang mendapatkan dukungan dari negara gitu ya. Dan juga ada penyangkalan di situ. Jadi kalau kami lihat gitu ya dengan pola yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga harusnya jadi beban tanggung jawab dari kepolisian. Karena kepolisian sebagai aktor keamanan selama penyampaian pendapat di muka umum atau pelaksanaan demonstrasi unjuk rasa, itu juga melakukan serangkaian penangkapan-penangkapan Oke, yang jika luar memang biasa sampai masif. beberapa hari ke depan 3 orang ini belum ditemukan, apa yang akan dilakukan Kontras dan apa pengawasan yang akan dilakukan Kompolnas? Silakan Mas, singkat saja. Oke, pertama tentu kami mendorong supaya pihak kepolisian itu melakukan penyampaian informasi soal nama-nama orang yang ditangkap. Yang kedua, tentu karena ini merupakan penghilangan orang secara paksa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, maka kami akan menggunakan hak kami untuk melaporkan kepada Komnas Hak Asasi Manusia terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dengan kemudian aktornya adalah aktor keamanan negara. Oke, apakah yaitu ketiga nama ini kepolisian. akan dimasukkan juga laporannya ke posko pengaduan yang sudah dibuka di Polda Metro Jaya? Kalau sejauh ini kami tentu menghormati apa langkah yang sudah dilakukan oleh kepolisian gitu ya. Tapi lagi-lagi saya rasa gitu karena kita melihat pola dan juga melihat tindakan yang kami duga, kami asumsikan Oke. sebagai tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, maka sedapat mungkin kami juga masih akan berkomunikasi dengan pihak keluarga, dengan pelapor gitu ya, untuk kemudian melakukan langkah-langkah berkomunikasi dengan posko aduan yang dibentuk oleh Baik. Polda Metro Jaya. Baik. Dari Kompolnas singkat saja, apa yang akan dilakukan jika memang 3 orang yang disebut oleh Kontras ini masih hilang? Apakah akan ada pengawasan atau tindakan khusus? Singkat saja, Pak Arief. Terima kasih. Jadi Kompolnas juga bekerja keras bersama dengan aparat-aparat pengawas lain. Sebagai contoh, kami kemarin habis pulang dari Makassar, di situ juga dilibatkan dari Komisi 3, Komnas HAM, kemudian Insus dari Mabes Polri dan kami sendiri. Kami melihat bukan hanya di Makassar, tetapi juga di Surabaya. Besok kami akan berangkat, termasuk di Jogja dan Sumatera Selatan, Palembang. Nah, itu seperti yang disampaikan Mas Dimas tadi, mereka yang ditangkap itu pastinya akan dilihat unsur keterlibatan dalam aktivitas itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang 3 orang ini, kami mohon singkat saja. Mas Dimas bisa melengkapi dengan data-data yang ada, yang lebih spesifik mungkin foto mereka, sehingga dengan demikian
akan memudahkan aparat kepolisian untuk bisa Oke, menyebarkan. artinya akan melakukan Boleh saya kolaborasi. potong, Pak Kalau Arief? untuk foto Ya. sudah ada Foto di sudah media ada. sosial Kontras Terima kasih ya. kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas, dan juga Mas Dimas Bagusarya, Koordinator dari Terima Kontras, kasih, sudah Mbak berbagi Sinta. perspektif Terima di kasih, Mbak Kompas Cynthia, Petang. Mas Selamat Dimas. sore. Terima kasih. Salam Terima sehat. kasih Mbak Cynthia, Pak Arief. Sampai Usai jeda saudara, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana kondisi di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan karena akan ada penerapan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. Laporan langsungnya saudara, usai jeda di Kompas Petang. Every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki Front. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB